Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktunya. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya dan petunjuk hingga akhir kiamat nanti. Yang terhormat Ibu Zulfa Ismawati, Magister Pendidikan selaku dosen pendidikan kewarganegaraan, dan juga teman-teman ilmu hadis yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Arya Nursiawan, dan rekan-rekan saya yaitu Ahmad Masum dan juga Muhammad Mubarakut Tamimuddin. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Good Governance. A. Definisi Good Governance. Good governance diartikan dengan pemerintahan yang baik. Adapun menurut istilah, good governance adalah suatu proses penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah negara yang baik, dapat terwujud bila kesepakatan menyangkut peraturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Suatu pemerintahan yang baik akan lahir berasal dari suatu pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud bila diselenggarakan oleh pemerintah yang baik. Serta pemerintah akan baik apabila dilandasi dengan prinsip-prinsip good governance itu sendiri. Misalnya dari prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, bagaimana dapat mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik? Hal ini kiranya kembali kepada lembaga atau pejabat yang menerima tugas serta tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan, termasuk lembaga masyarakat serta organisasi non-pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good dan service disebut governance. Sedangkan praktik yang terbaik disebut dengan good governance. Agar good governance itu dapat terwujud dan berjalan dengan baik, maka diperlukan komitmen dan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, sistem good governance di dalam penyelenggaraan pemerintahan berorientasi di antara tiga antara lain. Pertama ialah orientasi ideal. Gagal total. Selanjutnya, sistem good governance di dalam penyelenggaraan pemerintahan berorientasi di antara yaitu yang pertama ialah orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Yang kedua ialah pemerintahan yang berfungsi secara sempurna, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Yang ketiga ialah pengawasan. Good governance atau pemerintahan yang baik menurut lembaga administrasi negara mencakup dua pengertian. Yang pertama ialah nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. Yang kedua ialah aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya tersebut melalui tujuan-tujuan tersebut. Poin B. Prinsip pemerintahan yang baik. Prinsip pemerintahan yang baik sebagai berikut. Yang pertama ialah partisipasi. Jadi setiap warga negara itu berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam proses bernegara, pemerintahan, serta masyarakat baik secara langsung atau melalui lembaga yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Yang kedua ialah penegakan hukum atau disebut dengan rule of law. Jadi good governance itu dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi ialah adanya penerapan hukum yang adil dan tidak memihak. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik dari perangkat lunak maupun perangkat kerasnya, maupun sumber daya manusia yang mengelola sistemnya itu sendiri. Poin yang ketiga ialah transparansi. Keterbukaan merupakan salah satu karakteristik good governance, terutama semangat era keterbukaan total dan pasca revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang melibatkan semua kepentingan publik. Menurut Marsdiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintahan
dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya, serta tentang hasil yang dicapai. Poin yang keempat ialah daya tanggap atau responsif. Responsif sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan setiap komponen yang melibatkan dalam proses pembangunan pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan good governance perlu memiliki tanggap terhadap keinginan maupun keluhan sebagai pemangku kepentingan. Poin yang keempat ialah daya tanggap. Responsif sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap pemangku kepentingan. Poin yang kelima ialah consensus orientation. Pemerintahan yang baik menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih besar dan luas, baik dari segi hal kebijakan maupun prosedur. Keadilan atau equity. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Kesetaraan yaitu persamaan perlakuan dan pelayanan. Semua warga negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi ini dan menjamin kemudahan memperoleh informasi. Dalam hal ini, pemerintah harus proaktif dalam memberikan informasi yang komprehensif tentang kebijakan dan layanan mereka berikan kepada masyarakat. Efektivitas dan efisiensi. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. Untuk mendukung prinsip-prinsip di atas, good dan clean governance juga harus memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi, yaitu efektif dan efisien. Jika efektif dan efisien, aparatur pemerintah harus mampu merancang yang sesuai dengan kebutuhan real masyarakat dan terorganisir secara rasional dan terukur. Proses dan institusi pemerintahan menghasilkan hasil berdasarkan kebutuhan anggota masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang paling optimal. Poin yang ke-8 ialah akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal maupun eksternal organisasi itu sendiri. Menurut Alan Lawton dan Aidan Ross mendefinisikan akuntabilitas merupakan suatu proses di mana sekelompok atau seseorang diharuskan menyajikan laporan atau kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka. Menurut Taidu Daha, akuntabilitas dimulai dari konsep pertanggungjawaban. Konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya otoritas. Otoritas di sini berarti kekuasaan yang sah. Poin C ialah visi strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan berwawasan ke depan tentang tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, sekaligus peka terhadap kebutuhan untuk mencapai pembangunan ini, serta memahami kompleksitas sejarah, budaya, dan sosial yang menjadi dasar dari perspektif pembangunan ini.